Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingkang kula hormati Bapak Pengasuh Mushola Darussalam, ingkang kula hormati sesepuh para ustaz, para kiai, ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang kula hormati Ustaz Fatih Putoni, ugi Bapak Ibu jamaah serta adik-adik di Mushola Darussalam ingkang minulya. Syukur alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sami saged ngrawuhi dalam rangka kajian rutin Mushola Darussalam menawi boten lepat saat menika sampun ingkang kaping sekawan mati. Acara menika acara inti mawon langsung insyaallah mangke badhe disampaikan Ustaz Fatih Putoni kagem Bapak Fatih Putoni menika nggih tausiahe nggih doae mangke dipun rangkap kalih Ustaz Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, para jamaah sedaya, kula mlebet mriki niku 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu niku kula dibelajari Cak Munir niki carane pidato, carane muhadharah. Cak Sunan, Cak Munir niki nulangi kula teng Mushola Darul Falah Pak Mudhofir, teng Mushola Darussalam Pak Nur Hamim, teng Mushola At-Taqwa Pak Abbas, teng Mushola Darul Ma'wa Jarlor, Mushola Darul Najat Nur niku gabungan muhadharah sak mushola Paciran 30 tahun yang lalu. Pengantar singkat saking Cak Munir niku wau sampun wonten donga muga-muga amal soleh panjenengan dipun trami kalian Allah Subhanahu wa taala. Infak napa mawon, ngoten nggih. Wonten infak duit, wonten infak nasi. Kula wasi niku teng mriku kok tumpukan pok nasi. Kaya ana bahadur iki. Pan ana pengajiane, ana makanane. Jadi ternyata pengantar Cak Munir niku wau kula dadosaken tema pengajian niki. Ternyata tidak semua amal soleh niku diterima karo Allah. Milanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengajarkan kepada seluruh umatnya berdoa telung perkara. Nabi niku ning sak badane salat jamaah subuh niku gak lali ndonga telung perkara. Donga pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, panjenengan paringi kula niki ilmu sing bermanfaat. Donga nomor kali, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban. Ya Allah, panjenengan paringi kula niki rezeki sing gampang, rezeki sing apik, rezeki sing barokah, rezeki sing di dhuwur langit. Kita minta segera diturunkan. Rezeki yang masih di dalam perut bumi kita minta dikeluarkan. Rezeki yang masih jauh kita minta didekatkan. Rezeki yang masih sulit kita minta dimudahkan. Rizqan thayyiban. Nomor 3, dungane Nabi, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, panjenengan paringi kula niki amalan sing diterima. Niki intine pengantare Cak Munir niku wau. Ya Allah, panjenengan paringi kula niki amal sing diterima. Niku dungane Nabi, padahal niku wis dadi nabi lho. Mosok nabi kok ilmune gak manfaat, mosok nabi kok rezekine ora apik, mosok nomor 3 amale kok ditolak. Ternyata niki menjadi pembelajaran. Ternyata amal soleh setiap menungso niku boten mesti dicatet, boten mesti diterima. Ternyata ada sesuatu yang dihapuskan. Padahal kadang kita niki sampun GR. Inilah sungguhnya kajian kita ambil ayat di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104 terkait dengan doa Nabi. 3 perkara niku wau. Qul hal nunabbiukum bil aksarina a'malan. Katakan wahai Muhammad, apakah kamu katakan kepada mereka, apakah mau aku beri informasi, maukah aku tunjukkan siapa orang yang paling rugi di dunia sampai besok rugi terakhirat? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Akeh wong sing berusaha, wong sing tersesat di dunia ini walaupun mereka seolah-olah mengakui amalnya itu sudah baik. Saya menceritakan satu hari Khalifah Umar bin Khattab itu pernah jalan-jalan sama para sahabat, sama kanca-kancanya. Di tengah perjalanan Khalifah Umar niku melewati di depan Kaniza. Kaniza itu tempat ibadahnya orang Nasrani. Beliau melihat ada seorang rohaniawan menjauhkan diri dari kerahiban dunia, memisahkan diri dari kesenangan dan kenikmatan dunia. Seorang pastor itu kemudian beribadah, ibadah terus menerus, tidak pernah turun dari tempat ibadah dia. Khalifah Umar bin Khattab melihat pandangan itu, kemudian beliau menangis. Lalu ditanya oleh sahabat-sahabat beliau, ya Amirul Mukminin, lima tabki ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis wahai Khalifah Amirul Mukminin? Bukankah dia seorang Nasrani? Bukankah dia bukan orang Islam? Dia bukan golongan kami loh, wahai Amirul Mukminin. Dia bukan umat Islam, kenapa Anda tangisi? Lalu Khalifah Umar tadi menjawab, aku kasihan kepada dia. Dia telah beribadah, dia telah beramal susah payah. Menurut dia adalah amal soleh. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah.
dia beramal susah payah, dia lusuh pakaiannya, dia capek, dia beramal. Di dunia dia menganggap alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira amal solehnya di dunia diterima, tapi kenapa kemudian dia ditangisi oleh Khalifah Umar bin Khattab? Tasla naron hamiyah. Walaupun dia susah payah beribadah menurut dia, tapi dia terlempar di neraka yang menganga, panas api luar biasa. Itu artinya wa amalan mutakabbalan itu perlu amal yang diterima. Dia itu amal ditolak. Apa sebabnya amal itu kemudian ditolak oleh Allah? Ulaika alladziina habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Amal mereka itu rusak. Amal mereka itu tidak diterima oleh Allah, tidak masuk dalam timbangan. Fala nuqimu yaumal qiyamati wazna. Tidak masuk dalam timbangan. Padahal pikiran dia amalku akeh di dunia, amalku akeh. Apa sebabnya? Penolakan amal di hadapan Allah yang pertama ini adalah karena yang pertama tidak ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali beribadah dengan ikhlas karena Allah. Dia ibadahnya karena siapa? Ini yang penting. Karena itu kata ulama, mengobati penyakit yang paling susah, kata ulama, adalah mengobati hatinya sendiri ketika dia beribadah untuk berhadapan dengan ikhlas. Jadi menurut ulama itu mengobati penyakit yang paling sulit adalah mengobati penyakit yang tidak ikhlas. Riya, asyirkul asghar, syirik yang kecil adalah riya karena tidak ditujukan kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya ikhlas itu menjadi pondasi. Kalau ibadah itu bangunan, maka pondasinya adalah ikhlas. Jika ikhlas ini tidak dikuatkan, maka bangunan itu pasti runtuh. Yang kedua, kenapa amal itu kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena tidak cocok dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Para jamaah sekalian, menungso niku iso mlebu swarga krana telung perkara. Nomor siji ngerti dalane, nomor loro ngerti lawange, nomor telu ngerti kuncine. Dalane tok tapi gak ngerti lawange, ya mumet-mumet nang pinggir dalan. Ngerti lawange nek iso buka, ya muspro gak nduloni. Telung perkara iki penting kanggone wong sing kepengin mlebu swarga. Yang pertama ngerti pintune. Napa pintu swarga niku? Pintu swarga niku ilmu. Ilmu iki pintune swarga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sapa wong sing menempuh jalan menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wong iku bakal digampangno dalane mlebu swarga. Panjenengan mansalakat tariqan ila dari salam, menempuh perjalanan dari rumah menuju mushola Darussalam adalah perjalanan ilmu, adalah perjalanan jihad, adalah perjalanan untuk menempuh jalan surga. Panjenengan ini adalah sudah ada di jalan surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Karena malam hari ini adalah majelis ilmu. Dijamin hadis sahih. Sapa wong sing menempuh dalan nek ana ilmu, majelis ilmu, aktif
Makanya nek ana pengajian aktif iku dalane swarga. Sahalallah. Allah bakal gampangno mlaku menuju swarga. Nomor loro, orang mau dalane tok. Kudu ngerti lawang endi lawang swarga iku. Lawang swarga sing paling tengah yaiku wong tuwa. Al-walid awsatu min abwabil jannah. Wong tuwa iku menjelma besok pintu swarga sing paling tengah. Sapa sing isih duwe wong tuwa, rawat orang tua itu karena sama dengan merawat pintu surga. Jika orang tua kita sudah meninggal, tertutuplah pintu surga itu. Bagaimana muamalahmu dengan orang tua, bagaimana kebaikanmu dengan orang tua, itulah Allah bermuamalah kepadamu. Ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Nek panjenengan ngapi wong tua, padha karo mais-maisi pintune swarga. Allah ridho nalikane wong tua ridho, Allah marah murka ketika orang tua murka. Para jamaah sekalian, amal soleh diantaranya adalah berbakti kedua orang tua, mengaji, beramal soleh, semua amal soleh, ya, sholat, puasa, zakat, macam-macam itu bisa menjelma menjadi pintunya surga. Jadi pintunya surga, jadi pintunya surga itu amal soleh. Mulanya pertama ilmu. Semua ibadah tidak bisa dijalankan kecuali dengan ilmu. Dakwah pun tidak bisa dilakukan, harus didahului dengan ilmu. Bila pun ayat Allah, fa'lam, baru annahu la ilaha illallah. Berilmulah dulu, baru la ilaha illallah. Jadi harus berilmu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu la ya'diluhu syai'an. Ilmu itu tidak bisa ada bandingannya. Jadi warisan ilmu itu adalah warisan yang paling mahal, bukan harta benda. Bukan harta benda. Dan kita masih ini sungguhnya adalah sama dengan ketika kita menerima warisan Nabi. Para jamaah sekalian, satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini manusia terbanyak perawi hadis di muka bumi ini. Satu hari Abu Hurairah, saya cerita lagi, pernah jalan-jalan ke pasar Paciran misalnya. Datanglah di situ Abu Hurairah, lalu beliau berkata kepada para penjual pasar, "Hei penduduk pasar, kenapa pagi ini kamu masih ramai di sini? Sementara di Masjid Nabawi sedang dibagi warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Orang pedagang mendengar kata warisan, pikirannya adalah harta benda. Dikira Masjid Nabawi itu ada pembagian emas, pembagian harta rampasan perak dan lain sebagainya. Orang-orang kemudian berangkat ke Masjid Nabawi. Dikira ono pembagian warisan. Bareng didelok ning kono, wong gak ono. Lho ndi jare Abu Hurairah kok ono pembagian warisan. Takon nanggone Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, kenapa? Apa yang Anda katakan ternyata tidak benar. Endi ono?" Jare sampeyan ono pembagian warisan Nabi. Lalu yang kamu lihat apa? Aku ngerti di Masjid Nabawi hanya ada halaqah kelompok belajar ngaji, belajar hadis, tahfidz Quran, tahfidz hadis, mudarasah, murajaah. Hanya itu tok yang saya lihat. Kata Abu Hurairah, itu adalah proses mewariskan ajaran Nabi kepada umat
Islam. Itulah warisannya Nabi. Jadi yang dipikirkan warisannya Nabi harta benda, justru itulah yang paling hebat, tertinggi nilai derajatnya adalah ilmu Allah. Jadi ilmu itu adalah warisan terbaik, paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Makanya wariskanlah kepada anak-anak cucu kita dengan ilmu pengetahuan. Walaupun kita punya harta benda, tapi ilmu sesungguhnya yang paling utama. Dan ini adalah kunci surga. Kemudian pintu surga tadi adalah amal soleh. Yang ketiga, bisa masuk surga karena punya kuncinya. Kunci surga itu adalah tauhid. La ilaha illallah. Hati-hati. Banyak orang sudah di jalan surga, banyak orang sudah di depan pintu surga, tapi tak bisa membuka kuncinya karena kunci ini ora cocok. Reket-reket kunci ora cocok kalau ajaran Nabi. Banyak umat Islam yang membuat hal-hal yang baru di dalam ibadah. Banyak orang yang berbuat bid'ah, banyak orang yang membuat hal-hal yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi. Hati-hati. Ikut jadi rengget-rengget kuncine tauhid ora cocok. Apa maneh zaman, apa maneh kuncine swarga. Kuncine sepeda motorin dewek kliru di kancane ora iso muli. Itu kuncine swarga. Jadi pertama kudu duwe ilmu, nomor loro kudu duwe amal soleh, nomor 3 kudu duwe tauhid. Iki syaratnya mlebu swarga. Para jamaah sekalian, rahimakumullah. Jadi kembali kepada temanya tadi Cak Munir tadi, muga-muga amal panjenengan sami diterima kalian Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kalau umat Islam ini dianggap sebagai aneh, ja'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban, nalikane Islam digawa karo Rasulullah biyen diarani aneh, saiki akhir zaman ini wong Islam ya diarani aneh, enggak apa-apa. Anehnya umat Islam sepanjang masih mengikuti ajaran para sahabat Nabi. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-100 Allah Ta'ala berfirman, As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Ayat ke-100 dari surat At-Taubah ini mensyaratkan bahwa Allah itu meridhoi syarat itu kelbu telung golongan. Golongan sing pertama sing diridhoi Allah minal muhajirin, yaitu golongane kaum muhajirin. Syarat pertama, dewek-dewek iki orang wong Mekah tidak bisa menjadi kelompok orang muhajirin. Wes gak menangi masae, dewek iki wong paciran, gak mungkin kelbu dadi kelompok muhajirin. Oke, lewat. Yang kedua, kelompoknya sing oleh ridhone Gusti Allah minal ansor, dari golongan ansor. Dewek kelbu betul? Betul. Dewek iki ora wong Medina, ora penolong, ora pembantu pasukane muhajirin sing dipimpin karo Rasulullah saking Mekah. Dewek iki wong paciran, wis lewat gak menangi deh. Dewek gak menangi. Wes gak oleh ridhone Allah sangka minal muhajirin wa minal ansor. Jatah kita ini nomor 3. Wes bisa to ya. Jatah yang dewa ini nomor 3. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Jatah yang dewa ini yaitu wong-wong sing mengikuti mereka dengan baik. Mereka itu adalah minal muhajirin wal ansor. Wis gak usah aneh-aneh.
ibadah akhir zaman, mengikuti kepada orang-orang yang sudah dijelaskan oleh Allah masuk surga, sudah dijamin, disestempel oleh Allah bahwa mereka adalah diridhoi, sudah pasti masuk surga. Dewa ini harus mengikuti mereka. Nah, salah satu di antara, saya mengambil salah satu saja contoh sahabat Rasulullah, orang yang mulia sahabat Rasulullah, kami ambil contoh Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau adalah sahabat Rasulullah paling dekat dengan beliau. Ibnu Mas'ud ini, Abdullah ibnu Mas'ud ini ulamanya para sahabat, ilmunya para sahabat-sahabat itu sungkan dengan beliau, muftinya para sahabat, ahli memberi fatwa. Bahkan banyak sahabat tidak berani memberikan fatwa fikih sepanjang Abdullah ibnu Mas'ud masih hidup. Para tabi'in ketika Rasulullah sudah wafat, para sahabat itu ngenteni keputusannya Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau memiliki kelebihan banyak hal yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kelebihan beliau ini adalah dia sangat dekat dengan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mlebu metu dalemipun Rasulullah niku biasa sak duwe. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari niku nganggep nek Abdullah ibnu Mas'ud itu dikira keluargane, mergo saking pareke karo Nabi. Mlebu metu omah itu biasa. Sampai-sampai Abu Musa al-Asy'ari itu ngarani sadurunge tak kira Abdullah ibnu Mas'ud itu ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Termasuk kelebihan yang kedua adalah orang yang pertama-tama masuk Islam, minas sabiqin al-awwalin, yaitu termasuk orang yang keenam sebelum manusia sejagat kerak ini masuk Islam. Bahkan sebelum sahabat-sahabat yang lain masuk Islam, Abdullah ibnu Mas'ud sudah masuk Islam keenam. Itu luar biasa. Berarti Ibnu Mas'ud ini termasuk yang disabdakan oleh Allah Ta'ala wal minal muhajirin, termasuk orang masuk Islam yang pertama, namanya ada di daftar nama minal muhajirin, orang yang hijrah. Dia termasuk pelaku perang Badar. Dia seorang ulama, dia seorang imam, dia ahli ilmunya para sahabat, dijamin masuk surga. Apa maneh dalam perang Badar? Perang Badar itu semuanya dijamin masuk surga. Pasti dijamin mlebu surga. Senajan dewa itu berbuat apa saja dan dosa apa saja, laqad ghafarallahu lahum, mereka sudah dijamin di sepuro kalau Allah. Berbuat apa saja, if'alu ma syi'tum, berbuatlah sakarepmu, qad ghafarallahu lahum, mereka telah mendapatkan jaminan ampun bagi pelaku perang Badar. Dan sahabat-sahabat Nabi itu adalah sebaik-baik umat. Ayat ke-110 surat Ali Imran yang biasa kita hafalkan itu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, kata Nabi, kamu semua adalah umat terbaik. Kamu semua itu yang dimaksudkan ayat ini adalah sahabat Nabi. Belum ada umat Islam yang lain. Kamu semua itu adalah umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Termasuk 1.400 sahabat yang dipimpin umrah Nabi dari Madinah menuju Mekah.
tapi ditolak oleh orang kafir Quraisy. Rombongan Nabi 1400 ditolak menuju kota Mekah mau umrah, gak oleh menuju Mekah, tertahan di situ. Kata Nabi, wahai sahabatku yang sejumlah 1400, kuntum khairu ummah, kamu semua adalah umat terbaik. Makanya sahabat Nabi itu adalah generasi terbaik sejak zaman generasi Adam sampai hari kiamat. Ini kelebihan Abdullah ibnu Mas'ud. Kelebihan yang ketiga, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra alayya, wahai ibnu Mas'ud, bacalah ayat Quran kepadaku. Apa jawaban ibnu Mas'ud? Aqra'u ilaika ya Muhammad, wa ilaika unzil. Mosok aku moco ayat nanggone panjenengan ya Rasulullah, wa alaika unzil, padahal ayat itu diturunkan kepadamu. Kurang sopan menurut hati Abdullah ibnu Mas'ud. Lalu Quran itu diturunkan nanggone Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril, kok aku moco di hadapanmu ya Rasulullah, aku izin. Kata Nabi, oke, gak apa-apa, aku kepengin ngeringekno teko wong liya. Akhirnya Abdullah ibnu Mas'ud bener macano salah satu di antara satu ayat surat An-Nisa, kemudian ayat terakhir kata Nabi, stop, cukup, kata Nabi. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, air matanya Nabi menetes, Nabi menangis itu. Kata Nabi kepada para sahabat yang lain, sapa sing kepengin ngrungokno turune ayat seperti pertama aku mendapatkan dari malaikat Jibril kepadaku. Kata Nabi, dengarkanlah ayat yang dibaca oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Suaranya Ibnu Mas'ud itu seperti ketika ayat itu turun kepadaku. Barang siapa yang ingin mendengarkan ayat-ayat turun dari malaikat Jibril kepadaku, dengarkanlah ngajinya Abdullah ibnu Mas'ud, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kelebihan Abdullah ibnu Mas'ud. Luar biasa ibnu Mas'ud. Kelebihan yang keempat, Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini memang badannya kurus. Dia dijamin doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai ibnu Mas'ud, berdoalah, doamu didengar sampai di Sidratul Muntaha. Doamu didengar di langit lapis 7. Berdoalah. Lalu kemudian Abdullah ibnu Mas'ud di malam itu berdoa, sementara Nabi Muhammad masuk di Masjid Nabawi dikawal oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Rasulullah menyampaikan, berdoalah Abdullah ibnu Mas'ud di situ. Lalu dengan khusyuk Abdullah bin Mas'ud berdoa, doanya 3 perkara. Saya akan sampaikan di sini. Mudah-mudahan doa Ibnu Mas'ud ini bisa kita hafal dan bisa kita bawa pulang untuk kita berdoa seperti doanya Abdullah ibnu Mas'ud. Nek pengajian ini kan jadi dicatat, tapi gak catat gak apa-apa. Sing penting dungane ngikuti eling-eling, ono sing kena digo mulai selesai pengajian, ojo terus mari pengajian terus lali kabeh. Dungane Abdullah ibnu Mas'ud didengar oleh Allah di Sidratul Muntaha. Doa yang pertama, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, kula nyuwun kali panjenengan iman yang tidak pernah murtad. Apal boten? Allahumma inni as'aluka
imanan la yartad. Ya Allah, saya minta kepadamu iman yang tidak pernah murtad, iman yang terus istiqamah, iman yang kuat, yang tidak pernah ngalah-ngalah, yang tidak pernah lepas dari nilai-nilai tauhid. Ini doa yang pertama, didengar sampai di Lauhul Mahfuz, sampai di Sidratil Muntaha. Lapis langit 7, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Padahal setiap level langit itu ada penduduknya, diisi oleh para malaikat sampai di Sidratil Muntaha. Yang kedua dengan Abdullah ibnu Mas'ud, wa na'iman la yanfa, kenikmatan yang tidak pernah sirna, kenikmatan yang tidak pernah habis, kenikmatan yang tidak pernah hilang, kenikmatan yang tidak pernah dicabut oleh Allah. Milalipun tunggali Nabi, ini pengembangan mawon ini, buat tujuan yang ketiga saya sampaikan. Ini pengembangan ya, kita perkuat tunggali Nabi niku. Allahumma subba alainal khaira subba. Ya Allah, curahkanlah kebaikan kepada kami seluas-luasnya. Wala tanji' salihama aqaitana abada. Ya Allah, jangan engkau cabut kenikmatan dan kebaikan yang telah engkau berikan kepada kami. Ya Allah, curahkanlah kenikmatan kebaikan kepadaku, dan janganlah engkau cabut kenikmatan yang telah engkau berikan kepadaku. Waj'al lana fil ardi jadda. Ya Allah, jadikanlah bumi ini serba mudah, bisnisnya mudah, pergawinnya mudah, apa-apa serba mudah. Wala taj'al ma'isyatana gadda. Ya Allah, jangan kau persulit urusan kami di dunia ini, jangan engkau persulit urusan kami di muka bumi ini. Itu dungane Nabi. Jadi dungane Abdullah ibnu Mas'ud yang pertama tadi, saya ulangi, Allahumma inni as'aluka, nomor ini mau imanan la yartad wa na'iman la yanfad. Yang ketiga, wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannah. Yang ketiga, saya ulangi, wa murafaqata Muhammadin fi a'lal jannah, atau dilengkapi wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, aku iso ngancani ndampingi Rasulullah di surga yang tinggi. Kira-kira nek digombolnya betul dungane Abdullah ibnu Mas'ud ini. Allahumma inni as'aluka imanan la yarkab wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannah. Beni ana pengajian niku ana sing kena digomoleh gak ruwet ya. Kadang-kadang melu ngaji kok piye oleh nyinggung kok ruwet kabeh. Jumatan di ngoten mesti kudu ana sing kena digomoleh. Aja kok wayah Jumatan ngringekno khotbah turu mergone khotibe kesuwen. Terus turu kringi komat lagi tani. Ora ana sing kena digomoleh babar bisa. Niku rugi ya. Padahal tanda-tanda kebaikan panjenengan kita semua adalah bertambahnya ilmu agama. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, yufaqihu fiddin, maka Allah menambah kebaikan. Nek panjenengan sami dewek-dewek iki nekani majelis ilmu gak nambah kebaikan, berarti ora oleh tambahan tanda-tanda kebaikan tidak kita terima. Para jamaah sekalian, kok wis bisa iki? Baik. Tanda kelebihan Abdullah ibnu Mas'ud selanjutnya, saya ingin mawon ya.
Kelebihan Abdullah ibnu Mas'ud selanjutnya adalah begini. Abdullah ibnu Mas'ud niku memang awake niku kuru cilik. Ya, dia kurus ning cerdas. Cerdas, dia sangat dekat dengan Nabi. Dia merupakan ulamanya para sahabat. Nah, suatu ketika Abdullah ibnu Mas'ud itu pernah memanjat pohon arok. Pohon arok itu pohon yang dipakai untuk siwak. Ya, panjenengan nanti umroh atau haji nang ngarepe masjid Nabawi, teng ngarepe masjid Mekah niku wonten dodolan sikat nganggo kayu. Nah niku satu ketika Abdullah ibnu Mas'ud itu menek. Bareng menek niku coba niku katut angin, para sahabat ngisor, terus kesingkap ketok kentole Abdullah ibnu Mas'ud. Lah para sahabat niku guyu ngakak oleh guyu kabeh mergone ketok kentole Abdullah ibnu Mas'ud iku kuru cilik. Bareng para sahabat niku guyu-guyu munggono ngenyek. Lah cara ngenyek guyu-guyu ngenyek. Nabi takon, "Kenapa kowe kok guyu kabeh?" Niku Nabi kula-kula niki lho semerapken tole Abdullah ibnu Mas'ud kok cupi ngoten. Bareng Nabi niku bersumpah. Sumpah nanggone dia bahwa dia menyatakan besok hari kiamat kentole Abdullah ibnu Mas'ud yang dua kamu kata kecil tadi ditimbang besok di dina kiamat asfal min Uhudin, lebih berat daripada gunung Uhud. Coba bayangkan, saking pentingnya oleh mulia Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah sampai ngomong kentole Abdullah ibnu Mas'ud iku besok nek dina kiamat yaumul mizan ditimbang iku luwih antep tenimbang karo bobote gunung Uhud. Sing nanti umroh nanti haji mesti kunjungan teng gunung Uhud. Teng lereng niku kathah sabian kurma niku teng mriku. Teng pinggire wonten kotak niku wonten kuburan dua, kuburane Hamzah dan kuburane Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair niki wong Mekah nalikane enom paling ganteng sak kota Mekah. Bocah cewek-cewek iku kesengsem karo Mus'ab bin Umair, anake Khunnas binti Malik. Beliau adalah ketua geng kafir Quraisy paling kaya sekota Mekah, tapi kemudian dia mendapatkan petunjuk masuk Islam, mengikuti hijrah Nabi ke Habsyi, lalu kemudian masuk Islam, dididik oleh Nabi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Melbu metu tidak diketahui keluargane, diusir karo ibune, tidak dibawakan apa-apa demi masuk Islam, mendapatkan penghargaan ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud di lereng gunung Uhud, di gunung Uhud, Mus'ab bin Umair dipercaya menjadi pembawa bendera perang Uhud. Sing siji tangan kanan memegang pedang, sing tangan kiri memegang pandu bendera Uhud. Ditebas oleh lawan, tangan kanannya lepas, ditebas pedang oleh lawan musuh, tangan kirinya lepas, ditembak sama panah pedang, lalu kemudian dia jatuh dari kendaraan dan dia syahid di perang Uhud itu. Lalu kemudian dia dimakamkan di situ. Makanya mungkin Kang Taufik tahu, ada yang pernah umroh ya, ada makam yang panjang-panjang itu ternyata adalah, saya tanya di situ, ternyata makame syuhada, yaitu Hamzah
Ya, Hamzah itu pamannya Nabi. Dia rupanya persis seperti Nabi. Yang kedua adalah Mus'ab bin Umair, ketua tim regu, ketua peleton rombongan dipasrai Nabi. Dia membela Nabi, dan perang Uhud itu umat Islam kalah karena sebabnya tidak disiplin. Ketika umat Islam sudah di atas gunung, orang kafir sudah di bawah, ternyata umat Islam kepencut dengan harta benda orang kafir, lalu kemudian wong Islam medon, wong kafir munggah. Akhirnya orang Islam ditembak dari atas, kalah. Mus'ab bin Umair di situ. Nah, gunung Uhud itu dhuwure 1000 meter, 1 kilo. Panjang ini 8 kilometer, padha karo Paciran Sedayu Lawas. Iku abote iku isih luwih abot kentole Abdullah ibnu Mas'ud. Para jamaah sekalian. Nah, di antara kelebihan-kelebihan yang lain para sahabat, termasuk beliau Abdullah ibnu Mas'ud, ojo pernah ngeremehno kepeloporan dan kepahlawanane para sahabat. Andai kata umat Islam, kata Nabi, sekarang umat Islam itu andai kata sedekah jariyah masa gedene gunung Uhud, tinimbang karo jariyah sahabat Nabi satu mut, satu cakupan tepung atau sagu atau apalah makanan dulu, itu lebih tinggi pahalanya daripada pahalane wong Islam saiki sagedene emas gunung Uhud. Mergi napa? Hatinya orang sekarang beda dengan hatinya para sahabat. Apa maneh Abu Bakar As-Siddiq, atine Abu Bakar, keimanane Abu Bakar umpamane ditimbang keimanane Abu Bakar, lebih berat atine seorang Abu Bakar dibandingkan dengan keimanane sahabat dan seluruh umat Islam. Luar biasa sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Para jamaah sekalian, saya kira sudah menjelang isya, mudah-mudahan hari ya. Mohon maaf dari saya, mudah-mudahan di lain kesempatan kalau berkenan saya siap untuk meramaikan kegiatan dakwah di sini, karena saya pun dilahirkan, dibesarkan, diilmui. Cara saya berpidato, cara bermuhadharah itu juga dari Kang Munir, dari Kang Sunan, dan banyak guru-guru saya di sini yang 30 tahun yang lalu saya belajar di musola ini. Maka saya bagian dari kader sini dan siap setiap saat asal badan sehat saja, insya Allah datang. Maten para jamaah nggih, muga-muga boten bosen pengajian kula. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartab wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannah. Allahumma subba alaina al-khaira subba wa la tanji' salihah ma a'taitana abada waj'al lana fil ardi jadda wa la taj'al ma'ishatana kadda. Allahumma yassir umurana kullaha wa wassi' arzaqana wa ahsin a'malana warzuqna salamatan wa afiyatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka
بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم طول أمرنا ويسر أمورنا وأحسن أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ذريتنا صالحين وعلى نعمائك شاكرين وللزكاة فاعلين وعلى صلواتهم حافظين وبأموالهم وأنفسهم مجاهدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matur suwun sangat kagem Ustaz Fatih Putani, mugi-mugi dalam sesakan kelolaan dengan sami ilmu yang bermanfaat. Akhirnya atas nama seluruh pengurus Mushola Darussalam dan panitia kerja mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangsih panjenengan sami. Mugi-mugi diterima Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.